Halo adik-adik, kembali bertemu dengan saya lagi, I Gusti Agung Wisnu Wibowo, guru fisika dari SMA Negeri Bali Mandara. Kali ini adik-adik akan saya ajak untuk mendiskusikan tentang efek fotolistrik. Tapi sebelum itu, adik-adik coba kenali gambar berikut. Menurut adik-adik, gambar apakah yang ditampilkan? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan contoh benda-benda yang memanfaatkan teknologi light emitting diode untuk menghasilkan cahaya. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana cara kerjanya? Ya, tidak apa-apa. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara kerja dari lampu tersebut melalui pembelajaran mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena menerima sejumlah energi dari cahaya. Peristiwa ini belum dapat dijelaskan dengan menggunakan asumsi dalam teori fisika klasik di mana cahaya diasumsikan sebagai gelombang. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai efek fotolistrik telah membawa era baru dalam ilmu fisika yang disebut dengan ilmu fisika modern. Sebelumnya, efek fotolistrik sebenarnya telah diobservasi di laboratorium, tetapi belum dapat dijelaskan dengan menggunakan teori dalam fisika klasik. Sampai akhirnya Albert Einstein mengumpulkan sejumlah asumsi mengenai efek fotolistrik ini. Nah, menurut Einstein, untuk menjelaskan peristiwa ini, cahaya harus diasumsikan sebagai partikel-partikel yang disebut dengan foton yang memiliki energi tertentu. Yang besarnya itu dinyatakan dengan E sama dengan H-mu. Dengan asumsi ini, maka seberkas sinar itu diasumsikan terdiri dari partikel-partikel kecil yang memiliki energi tertentu sesuai dengan frekuensi atau warnanya. Sinar atau frekuensi tertinggi memiliki energi yang paling besar. Asumsi selanjutnya adalah ketika foton mengenai permukaan logam, maka satu elektron hanya akan menyerap satu buah foton. Dengan kata lain, lepas atau tidaknya elektron dari permukaan logam ditentukan oleh besar kecilnya energi yang dibawa oleh foton tersebut. Dan energi foton ini sangat terkait dengan frekuensi atau warnanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan foton dengan besar energi tertentu yang untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Proses ini berjalan secara spontan di mana elektron yang berhasil terlepas dari permukaan logam dinamakan dengan elektron foto. Percobaan singkat mengenai efek fotolistrik dapat diamati pada gambar. Permukaan logam pada katode diberikan sinar dengan frekuensi tertentu, kemudian dilakukan pengamatan terhadap elektron yang terlepas dari permukaan logam menuju anoda. Percobaan lebih lanjut dapat kita amati dengan menggunakan simulasi Java dari FET. Adik-adik dapat memperhatikan di aplikasi tersebut. Adik-adik dapat memperhatikan pada aplikasi ini terdapat beberapa variabel yang dapat kita ubah terkait dengan percobaan efek fotolistrik. Nah, variabel-variabel itu bisa terdiri dari intensitas, frekuensi sinar yang digunakan, ataupun jenis logam yang akan kita gunakan dalam percobaan efek fotolistrik nantinya. Misalnya, kita akan memilih intensitas yang akan kita gunakan itu adalah sebesar 4%. Nah, selanjutnya kita ingin memilih logam yang kita gunakan adalah natrium. Dan frekuensi yang akan kita pilih untuk pertama kali adalah frekuensi yang berwarna merah. Nah, adik-adik, dari frekuensi berwarna merah tadi kita akan coba tingkatkan frekuensi sinar yang kita gunakan menjadi berwarna kuning. Dapat diamati di sana belum ada elektron yang terlepas dari permukaan natrium. Selanjutnya kita ubah lagi ke warna hijau, masih belum ada. Warna biru muda, masih belum ada elektron yang terlepas dari permukaan logam natrium. Nah, adik-adik bisa perhatikan ketika kita menggunakan frekuensi sekitar 444 nanometer atau panjang gelombang 444 nanometer atau dengan frekuensi berwarna biru tua, ternyata elektron mau terlepas dari permukaan logam natrium. Nah, bagaimana jika intensitasnya kita ubah di sini? Coba kita tingkatkan intensitasnya. Misalnya menjadi 66%. Nah, di sana adik-adik bisa lihat ternyata jumlah
elektron yang terlepas dari permukaan logam natrium semakin banyak. Nah, hal ini menandakan bahwa sesuai dengan asumsi tadi, bahwa satu elektron hanya akan menyerap satu foton. Jadi semakin banyak intensitas foton yang kita berikan, maka jumlah elektron yang terlepas dari permukaan logam natrium juga akan semakin banyak. Nah, bagaimana jika frekuensi kita naikkan ke 100%, tetapi kita pilih warnanya itu warna kuning misalnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada layar percobaan, ternyata walaupun intensitasnya itu sudah kita ubah menjadi 100%, ternyata tidak ada elektron yang terlepas dari permukaan logam natrium. Nah, hal ini menandakan bahwa dibutuhkan energi minimal untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, jika kita mengubah jenis logamnya menjadi jenis logam yang lain, tentu saja kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Misalnya kita akan ubah jenis logamnya dengan menggunakan jenis platinum. Kita coba naikkan frekuensinya. Ternyata elektron baru mau terlepas dari permukaan logam platinum ketika cahaya yang kita gunakan itu memiliki panjang gelombang atau frekuensi pada daerah UV. Jadi jauh lebih tinggi daripada frekuensi atau panjang gelombang yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam natrium tadi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing logam memiliki energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaannya. Nah, adik-adik, apakah sudah jelas hasil pengamatan mengenai efek fotolistrik tadi? Jadi, bagaimana energi elektron dari efek fotolistrik dari hasil pengamatan yang adik lakukan tadi? Ya, benar sekali. Energi dari elektron yang terlepas dari efek fotolistrik tadi sangat tergantung dari energi foton yang diserap. Jadi dengan kata lain, masing-masing logam memiliki energi minimum untuk melepaskan elektron. Jika digambarkan dengan grafik, maka akan diperoleh grafik seperti pada gambar. Nah, pada grafik dapat dilihat bahwa intensitas sangat mempengaruhi jumlah arus yang dihasilkan. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi intensitas yang diberikan, jumlah foton yang diberikan juga akan semakin banyak. Dengan kata lain, jumlah elektron yang terlepas juga akan semakin banyak yang ditunjukkan oleh arus yang lebih tinggi. Selain itu, potensial henti di sini tidak bergantung pada intensitas yang diberikan. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa energi minimum untuk melepaskan elektron tidak bergantung pada intensitas, di mana foton tidak akan dapat melepaskan elektron dari permukaan logam jika energi foton itu masih kurang dari energi ambang logam. Nah, secara matematis bisa adik-adik lihat persamaannya bahwa energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi dengan frekuensi ambangnya. Nah, adik-adik sekarang coba perhatikan salah satu penerapan atau teknologi yang menggunakan konsep efek fotolistrik, yaitu sel surya. Sel surya sesungguhnya merupakan gabungan dua buah semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N dan tipe P yang digabungkan menjadi satu. Ketika diberikan sinar pada bagian semikonduktor tipe P, maka akan terjadi perpindahan elektron dari semikonduktor tipe P menuju ke semikonduktor tipe N, sehingga akan terbentuk daerah depresi hingga elektron tidak dapat berpindah lagi. Dengan kata lain, akan terbentuk beda potensial antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, ketika kedua beda potensial ini dihubungkan dengan kawat penghantar, akan terjadi aliran arus listrik melalui penghantar tersebut. Dengan kata lain, akan terjadi potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan arus listrik. Nah, demikian adik-adik penjelasan mengenai efek fotolistrik. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam setelah menerima sejumlah energi, di mana jika energinya cukup, elektron akan terlepas dari permukaan logam, dan jika intensitas dari foton yang digunakan itu ditingkatkan, maka jumlah elektron yang terlepas juga akan meningkat. Apakah adik-adik sudah memahami materinya? Nah, jika belum, maka adik-adik bisa melanjutkan untuk memperdalam materi adik-adik mengenai efek fotolistrik dengan membaca buku teks pelajaran kelas 12 SMA. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi Santi Santi.